pilih ini sesuai dengan data kamu. Interview, questionnaire, survey, focus group, yang mana? Jadi nggak asal-asalan saya buatkan tugas seperti ini. Nanti kamu menjelaskan di antara A sampai H ini yang mana yang kamu pilih untuk menjadi teknik pengumpulan data kamu. Jangan-jangan kamu belum ngerti ya? Suara kamu Bernadia kurang jelas. Oke, karena nggak jelas, saya pindah ke Matthew. Matthew? Yes, sir. Oke. Dari data yang kamu sudah kumpulkan atau nantilah belum dikumpulkan. Oke, rencana kamu kan masih mau meneliti. Rencana kamu, teknik pengumpulan data kamu antara 1 sampai 6 ini yang mana? Interview kah? Observation kah? Yang mana di antara 6 ini? Halo, sir. Sebetulnya case study, sir. Oke. Sebentar ya, saya stop share, saya ulang. Tapi kayaknya suara kalian jelas loh di saya. Apa kalian yang mungkin ini ya? Coba ya, saya share ya. Oke. Nah, Matthew, yang mana tadi kamu bilang case study? Yes, sir. Oh, salah berarti. Emang kamu cari studi kasus? Kasus apa yang kamu... Emang kamu penelitian kasus apa? Adakah kasus yang kamu sedang selidiki? Dokumen analisis, sir. Dokumen analisis. Iya, maksudnya biar kamu paham. Case studies ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang ini ada fenomena tertentu, ya. Case studies ini lebih ke problem solution, guys. Jadi ada studi kasus ini kenapa terjadi ini biasanya penelitian memang penelitian kualitatif. Makanya saya suruh kalian semuanya ini berhubungan dengan penelitian kualitatif. Kalau si ini salah ambil ya, sebentar saya mau cek dulu. Nih si Nadia ini salah ngambil ya, kamu malah menjelaskan dan cari data kuantitatif ya. Kalau Nadia ada di sini coba dibaca lagi perintah saya, hanya kamu yang salah. I need you to take qualitative research, not quantitative. Coba Nadia nanti diperhatikan dan dibaca lagi. Hanya kamu yang salah ya. Oke, benar Matthew. Karena kalau kamu lihat di sini, kalau kamu baca betul, yang memang berhubungan dengan dokumen adalah yang memang kamu kan mencari teks dalam dokumen. SLT dan TLT, makanya kamu nanti pengumpulan data kamu tekniknya itu menggunakan dokumen analysis. Nah, ini kamu ambil dari teori siapa kemarin ini? Di antara dua orang ini, teori siapa ini? Maksudnya, sir? Ini kan kamu referensinya ada 2 orang, Bang. Nih ada Chenny, Oh iya. and Brandman dan Dai. Ini biar saya ajarin bagaimana kalian mensitasi di dalam paragraf. Ini data collection teknik ini dari siapa kamu ambil kemarin ini? Dari si Chenny atau si Dai? Contohnya lah. Belum bisa jawab. Oh, ya, itu kalau dari yang si Teni, sir. Oke, meskipun salah nanti saya buatkan contoh ya. Jadi gini caranya guys. Jadi nanti kalau kamu nih, jadi kamu nanti di ini kamu jelaskan in this research, contohnya di kalimat kamu di bab 2 misalkan bab 1 lah menjelaskan. In this research, ya, the researcher took data from movie script.
The researcher collected the data by document analysis according to. Jadi kamu jelaskan apa sih biar orang tahu ya. Jadi according to siapa tadi ini? According to Tenny. Nah ini saya copy paste biar nggak salah. Jadi according to Tenny and Brennan pada tahun sekian-sekian. Nah makanya orang langsung tahu, oh teori tentang si dokumen ini diambil dari penelitian si Tenny and Brennan gitu pada tahun 2002. According to Tenny and Brennan, document analysis, contohnya kita paraphrase ya. Ini kalau paraphrase guys, jadi kamu pakai kata-kata sendiri ya. Dokumen teknik, jadi kita ganti-ganti aja datanya, tapi sama maknanya. Dokumen teknik involves reviewing existing document. Okay. Dokumen teknik is document analysis is techniques for collecting data such as reports, personal narrative, such as reports or personal narratives, which extract relevant qualitative data. Nah, gini cara kalian untuk melakukan citasi di dalam paragraf. Nah, ini kalau kalian paraphrase. Ya, ini kemarin harusnya di siapa kelasnya, siapa itu research method. Jadi kalian sudah diajari seperti ini. Nah, jadi setiap kamu mengambil kutipan, jadi sebutkan langsung dari kutipan mana itu. Jadi kelihatan, oh ini dari penelitian si Tenny atau bukunya si Tenny, kelihatan sih ini buku apa. Nah ini buku, kelihatan nih judulnya ya, ini buku ya. Oke, jadi dari bukunya si Tenny and Brennan pada tahun berapa. Nah kelihatan, nah ini caranya inside paragraph, inciting dalam paragraf. Nah ini kalau cara kalian paraphrase. Kalau langsung mengambil, contohnya ya, ini saya tandai, saya warnain biar berbeda. Oke, ini saya buatkan warna. Oke, kalau kalian langsung mengambil, jadi according to Tenny Brennan, ini langsung copy paste, ya. Langsung buat tanda kutip seperti ini. Kalau kalian langsung mengambil semua tanpa ada perubahan. Jadi document analysis involves reviewing. Nah ini, jadi dari sini tanda seperti ini kelihatan bahwasanya kamu kata-katanya semua kamu ambil dari yang dituliskan mereka di bukunya. Sorry, ini kok saya ubah yang di atas, sorry ya. Oke. Jadi dari sini tanda kutipan seperti ini orang melihat bahwasanya kamu langsung mengutip langsung, bukan paraphrase. Ya, kalau seperti ini yang tadi dokumen ini tidak ada tanda kutip, ini berarti kamu paraphrase gitu. Jadi gitu ya. Jadi
kamu semua tidak ada yang membuat seperti itu. Jadi seolah-olah saya bingung nih, makanya saya tanya, ini si teknik analisis ini punyanya si Miles atau si Berlin gitu. Harusnya kalian bedakan kemarin. Contohnya misalkan ini qualitative data. Kalau memang ini dari si Tenny, misalkan langsung tulis di sini Tenny 2020. Jadi saya tahu gitu. Ya, oh ini dari si Tenny bukan si Belly gitu, si Melis gitu caranya. Oh, kini punya si itu ya, si Bernadea. Ya. Jadi kalian membuatnya itu langsung semuanya referensinya di sini, tapi nggak kelihatan ini yang dua orang ini, yang dua peneliti ini atau dua artikel ini yang mana nih? Si data analisis ini, analis ini semua ini punya si Dai atau si Teni. Jadi saya bingung. Nah itu caranya kalian. Maksudnya itu fungsinya saya menyuruh kalian itu membuat tugas ini ambil dari source dari mana gitu ya. Ini memang sudah ada nih si Tenny, si Dai. Nah yang lain juga seperti itu ya. Saya punya Leviani contohnya. Ya lihat nih, nggak ada di sini kelihatan. Di sini ada malah 4, 1, 2, 3, 4. Tapi nggak kelihatan dari semua ini. Nggak kelihatan ini punya si Meriam yang mana, Charman yang mana, Strauss yang mana, Yin yang mana. Ya jadi kalian nanti ke depannya, bukan ke depannya, minggu depan sudah selesai harus bab 1 ya, background research-nya. Saya menilai kalian itu termasuk cara melakukan sitasi ya. Oke. Nah, untuk si Matthew tadi sudah tahu. Coba mau saya tanya si ini, ada Alisa di sini? Ada, Sir. Oke. Alisa, ini saya tandai ya. Di sini data collection kamu yang mana? Ada interview, observation, focus group. Yang mana kira-kira yang kamu pilih untuk mengambil data kamu? Teknik yang mana yang kamu pakai di antara ini? Sesuai dengan kemarin judul penelitian kamu itu. Document analysis juga, Sir. Iya, sudah paham berarti. Kenapa? Dokumen analysis, kenapa bukan observation? Karena menggunakan ini, Sir. Data dari subtitle. Subtitle itu berbentuk apa? Gambarkah, tekskah? Teks, Sir. Dokumen itu apa saja bentuknya menurut kamu, Alisa? Yang di layar kaca teks itu dokumen nggak? Masih dengar suara saya, teman-teman? Halo? Masih, Sir. Dengar, Sir. Alisa? Oke. Iya, Sir. Inilah nggak enaknya kalau kuliah online ini. Saya pengen aktif tapi kadang-kadang internetnya yang error atau nggak tahu lah. Si Trivena saya buka ya filenya. Nah, dokumen mungkin sudah paham ya. Nah, sekarang saya mau ke pengumpulan data. Tapi kamu pengumpulan data di sini hanya 3. Kira-kira memang data kamu berbentuk kuesioner kah, observasi kah, atau interview? Trivena. Questionnaire. Questionnaire.
Emang kamu judulnya apa kemarin? Analisis teknik penerjemahan dan ini kualitas penerjemahan, Sir. Oke, kualitas penerjemahan bolehlah untuk mengambilnya kuesioner via responden. Tapi untuk mencari tekniknya, apa kamu menanyakan si responden melalui kuesioner untuk menentukan tekniknya? Kamu kan ada dua problem tuh. Untuk mencari problem yang memang kualitatif karena memang kamu mengisi menyuruh responden atau si penilai yang mengisi dokumennya ya termasuk kuesioner. Tapi kalau mencari teknik Uh, yang itu yang tadi kayak punyanya Matthew itu yang dokumen itu. berarti kamu kurang lengkap di sini. Paham? Iya, Sir. Iya, jadi dari sini kita banyak belajar ya. Jadi tugas saya ini berhubungan dengan apa yang akan kamu lakukan nanti. Jadi ini nanti dilengkapi ya, Trivena. Iya, Sir. Biar kamu nanti tahu berarti berapalah cara kamu mengumpulkan data. Berapa cara? 2. Iya, satu kuesioner dan satu Dokumen. documented. Itulah yang kamu jelaskan nanti, ya. Iya. Oke, sudah paham. Saya mau ke milik siapa yang belum saya cek. Ada tersayang di sini? Tersayang tadi ada. Tersayang ada? Ada, Sir. Nah, tersayang mana tadi PDF kamu? Bentar ya. Nah, oke kan sudah ada data nih. Tersayang nih, sorry ya, PDF kamu mungkin ini kamu berbentuk gambar ya, tersayang. Terus kamu PDF kan, begitu kah? Atau kamu memang pakai protected data PDF? Enggak. Kenapa ini PDF kamu beda dengan PDF yang lain? Lihat PDF kamu itu berbentuk foto loh, lihat. Kalau diginiin tuh berbentuk foto. Gimana cara kamu kemarin membuat PDF-nya ini? Convert saja dari Word. Kamu download? Enggak. Lain kali kirimnya bentuk Word-nya, hanya kamu yang mengumpulkan bentuk PDF, sehingga nggak bisa saya kasih komen. Oke, kalau ada tugas nanti ya, tersayang ya. Oke. Nih, yang lain juga dilihat ya. Saya sambil bertanya ke si tersayang, tapi untuk kalian juga. Nah, kalau sudah ada data tadi sudah dikumpulkan. Nah sekarang kamu nanti di bab findingsnya nanti ya di setelah nanti semester 8 lah kalian menuliskan skripsi. Di sini memang baru proposal, tapi nanti kamu akan melakukan analisis. Nah, kira-kira dari data yang sudah kamu kumpulkan, nanti menganalisis datanya itu kamu yang mana di antara tiga ini? Kamu ada analisis tematik, ada analisis naratif, ada analisis grounded theory. Kira-kira data kamu itu nanti kamu analisis berdasarkan apa nih dari tiga ini? Metode yang mana kamu pakai? Tematik kah, naratif kah, atau grounded theory? Koneksinya bermasalah atau belum jawab?
Oke, saya ke Alisa tadi. Bernadea ada? Sudah jelas suaranya? Masa tadi aku lagi di jalan, Sar. Tuh pantas. Di Bernadea, tadi saya tanya, terserah ya, maksudnya kalau kalian nggak cari tempat, kalian kelewatan, nanti jangan salahin saya kalau nggak ngerti. Oke, sekarang kamu sudah ada data. Nah, cara menganalisis data kamu itu kira-kira nanti di saat skripsi, memang di proposal memang kita tidak ada findings ya, tapi nanti di saat kalian menuliskan skripsi pasti ada findingsnya. Nah, data yang sudah kamu peroleh itu kira-kira nanti kamu apain? Untuk menganalisisnya itu ada 3 di sini kamu buat. Yang mana kamu pakai? Tematika, naratif kah, atau grounded? Sejauh ini saya masih kepikiran untuk naratif sih, Sar. Fokus di subject experience. Nggak ada subject experience itu, nggak ada di sini pengalaman seseorang. Ini belum lengkap ya. Jadi nanti kamu pahami yang mana yang sesuai. Makanya kemarin tuh saya bilang kan ini berhubungan dengan yang kalian nanti jelaskan di bagian data ya. Kalian pun sebenarnya kalau nanti di proposal kalian menjelaskan loh. Nanti gitu. I will analyze this data based on atau using. Nah, makanya mempropose itu kelihatan nanti meskipun kamu datanya belum ada. Tapi orang sudah tahu nanti data yang kira-kira yang sudah saya jelaskan di atas ini nanti kan makanya pakai will kalau di proposal. Nanti saya pakai apa untuk menganalisisnya gitu. Makanya saya buatkan juga teknik analisis ini ada beberapa macam. Nah, ini nanti ada tematik, ada konten. Nanti kalau kamu bedakan ya Bernadea, yang mana di antara dua ini? Sebenarnya ada yang di sini content analysis. Saya nggak tahu yang mana yang lebih jelas untuk data kamu, konten kah atau tematik. Kalau naratif nggak mungkin, grounded nggak mungkin. Grounded ini khusus untuk yang S3 biasanya mengembangkan teori, ya. Nah, kalau naratif ini biasanya untuk pengalaman seseorang kayak tadi, yang misalkan si siapa yang tadi katanya mau yang tadi saya bilang untuk studi kasus. Nah, studi kasus biasanya kita menanyakan orangnya. Kenapa dia mengalami seperti itu? Nah, kita di sini pilihnya subject experience karena kita akan mencari tahu pengalaman dia terkait dengan kasus tersebut. Nah, untuk BC ini nggak mungkin. Oke, nanti dilengkapi, Bernadea ya. Iya, siap, Sar. Terima kasih, Sar. Oke. Kalian kalau saya buatkan seperti ini jangan merasa tertekan ya. Artinya saya membantu kalian sebenarnya untuk nanti mengisi bab 1 kalian khususnya untuk mengenai data ya. Artinya dari tugas kalian yang kalian kerjakan ini, jadi saya menjelaskan bagaimana nanti data ini kamu gunakan di dalam paragraf menjelaskan data kamu dari mana, cara ngumpulinnya. Jadi itu jelaskan di satu paragraf nanti. Caranya nanti seperti itu ya guys. Kalau kamu nanti mensitasi seperti yang saya buatkan tadi ini, ya. Jadi kalau mensitasi secara kalian kalau mensitasi dengan paraphrase, pakai kata-kata sendiri, gini, ya. Oke, nanti kalau kalian ngambil semua kata-kata dalam kalimat itu tanpa ada perubahan, buat tanda kutipnya. Ya, di bedanya itu namanya cara mensitasi secara langsung atau tidak langsung. Oke.
Nah, kalau lebih dari 4 kalimat biasanya, contohnya nih, kamu ambil ini kan 1, 2, 3, 4. Nah, misalkan si Matthew mengambil pengertian kualitatif. Ya, di metode penelitian dia bilang saya in this research, ya, this research uses qualitative method, ya. Terus dia bilang according to, misalkan dia ngambil ini dari si Dai ya 2024. According to Dai 2002, pada tahun 2024 dia langsung mengambil seperti ini. Ya guys. Dia langsung mengambil kalimat yang tadi. Ini menjorok seperti ini ke dalam. 5 spasi seperti ini nih, ya 5 senti lah, karena sudah melebihi dari 4 baris, dan ini biasanya 1 spasi. Makanya kalian lihat buku panduan penulisannya, itu fungsinya kalian saya suruh baca buku panduannya. Nah, ini pun dibuat seperti ini karena dia mengutip semuanya gitu. Oke. Nah, jadi kelihatan apa bedanya mensitasi yang memang paraphrase seperti ini. Yang ini tanda kutip, sama-sama tanda kutip, tapi ini tidak melebihi 40, tidak melebihi 4 baris ya. Oke, kalau sudah melebihi 4 baris, kamu ambil seperti ini tapi menjorok 5. Saya nggak tahu 5 sentikah atau 3 atau 2,5, itu tergantung ya. Yang biasanya di penelitian S2 S3 dia 5 senti kali ini. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke. Nah, jadi seperti itu, dan ini pun biasanya ada yang meminta untuk di italic, ada yang tanpa italic gitu ya. Jadi kalian hanya lihat template-nya. Seperti kalau kita di sastra ada buku panduannya. Kalau di jurnal-jurnal juga ada buku panduannya. Nah, itu cara saya untuk memberikan tugas yang minggu lalu kepada kalian. Oke, siapa lagi yang belum saya tanya ya? Ada Levi, Christina ada di sini? Ada, Sir. Oke, Christina, kamu saya tanda X di sini karena kamu salah. Saya kan mintanya begini, Christina. Saya kan mintanya sumber data penelitian kualitatif. Terus kamu menjelaskan buku Who Moved My Case karya Spencer Johnson merupakan sumber yang signifikan. Maksudnya tidak selaras dengan apa yang saya minta. Saya kan mencari kemarin definisi. Apa sih penelitian kualitatif itu? Apa jenis-jenis sumber, apa jenis-jenis data di penelitian kualitatif? Terus kamu copy paste dari siapa ini? Oh, maaf, Sir, saya kurang tahu maksud sumber datanya, Sir. Kok yang lain nggak kamu tanya? Yang lain bisa semuanya, kamu aja yang salah. Kenapa nggak bertanya, Christina? Kamu kan sudah anak kuliah, Neng. Artinya kalau nggak ngerti, itulah fungsinya grup itu. Kalau kurang jelas, saya udah jelas-jelas bilang pengertian, jenis-jenis, teknik pengumpulan data ini sudah benar nih. Yang ini sudah benar. Ini juga nih teknik menggunakan parameter ahli nababan dilengkapi dengan ini, enggak sesuai dengan judulnya. Saya kan minta apa saja teknik untuk menganalisis data penelitian kualitatif. Terus kalimat kamu pertama aja udah bingung saya. Menggunakan parameter ahli oleh nababan dilengkapi oleh pengguna studi kasus yang telah terjadi dengan pola yang sebelumnya dengan menganalisis kasus spesifik. Maksudnya? Oke. Jadi maksud saya gini, ini kan saya menilai kalian itu dari prosesnya ya.
kalau diberikan tugas teman-teman, tolong kalau memang nggak ngerti coba ditanya. Nanti kalau kamu buat asal-asalan seperti ini, itulah yang nanti kamu skripsinya nggak selesai-selesai. Gitu. Saya mau tanya Christina, dari judul kamu yang kamu sudah punya itu, kira-kira data kamu itu berbentuk apa? Saya mau tanya langsung. Data saya dari buku terjemahan bahasa Inggrisnya itu, Sir. Nah, sudah betul. Dari bukunya, berbentuk apa dari buku itu? Lembarannya kah kamu ambil atau apanya dari buku itu? Yo, saya biar lebih mengerucut nih. Isinya, Sir. Isinya itu kan banyak, Neng. Ada 400 lembar misalkan buku itu atau 40 lembar. Semuanya kamu ambil datanya. Hanya yang salahnya aja, Sir. Apanya yang salah? Yang menurut saya penerjemahannya salah. Oh, berarti ambil kalimat-kalimat yang salah. Salah menurut kamu. Ada nggak teori yang menyatakan salah penerjemahan? Nggak ada adanya teorinya, parameter. Christina. Oke, parameternya teori siapa? Teori Nababan, Sir. Oh, parameternya apa? Parameter readability, akurasi, sama satu lagi acceptance. Oke, ada 3 tuh ya. Tiga-tiganya kamu jadikan menjadi parameternya. Yang misalkan yang tidak akurat, yang tidak readability, atau hanya kamu yang tidak akuratnya saja. Tiga-tiganya kamu ambil. Iya, Sir. Oh, berarti kalau misalkan kalimat nomor 1 di accessibility-nya itu tidak accessibility. Tapi di reading-nya, di readability-nya bisa dapat terbaca. Jelas dapat dijelas, tapi penentunya yang mana? Berarti itu kamu jadikan data yang satu tadi, yang memang dia tidak akurat, tapi readability-nya yes, acceptability-nya yes. 2:1 siapa yang menang? Oke, Sir. Makanya pengurucutannya kamu belum paham. Kalau mau pilih salah satu, suruh si penilainya itu menilainya hanya salah satu, acceptability-nya kah? Atau keakuratannya kah? Atau kejelasannya? Jangan pilih tiga-tiganya, nanti bingung malah kamu cari datanya. Jadi yang mana kira-kira nih? Kalau kamu bilang tadi kesalahan berarti tidak akurat. Lebihnya ke accurate-nya itu. Berarti kamu pilih salah satu aja parameternya. Itu saran dari saya, Christina. Oke, Sir. Baik, Sir. Makasih. Oke, caranya untuk lebih mengerucut lagi, kamulah sendiri nanti pilih kalimat-kalimat yang menurut kamu itu tidak akurat. Itu ya menurut kamu, biar lebih mengerucut. Jangan nanti kamu 40 lembarnya kamu kasih si penilainya menganalisis 40 lembarnya. Pusing nanti dia. Cari dulu yang menurut kamu tuh terjemahannya itu tidak akurat, menurut kamu ada 40 atau 100, bikinlah 100. Kamu buatlah tabelnya 1 sampai 100. Ya. Itulah kamu nanti kasih ke si penilai biar lebih mengerucut. Kalau kamu nanti 40 lembar misalkan buku itu kamu jadikan misalkan per kalimat bisa 100.000 lembar nanti, Christina. Paham maksud saya, Christina? Paham, Sir. Makasih, Ya. Sir. Nah, makanya Christina, kalau misalkan kamu bingung, itulah fungsinya saya di sini sebagai kontributor untuk kalau kalian bertanya silakan. Makanya sering-seringlah masuk, jangan telat-telat. Buat yang lain juga, kalau misalkan dipanggil,
Kalau koneksinya kurang jelas di chat. Artinya ini benar-benar saya menjelaskan 30 menit untuk kalian loh. Jadi kalau di kelas enak gitu. Kalau ini online saya nggak tahu. Kalau kalian bermasalah internetnya, kalian misalkan masuknya telat karena sedang di jalan. Nah, jadi karena ini untuk kalian. Kalau kalian nanti nggak paham, itulah yang membuat kamu nanti skripsinya jadi ngulang lagi. Seperti senior kamu udah ketiga kalinya ngulang ini. Karena dia nggak ngerti, data aja dia nggak ngerti. Apa dasar data? Wah ini untungnya bukan saya dosennya dulu gitu ya. Jadi saya agak keras nih ke kalian. Keras dalam artian bukan saya marah-marah ya. Artinya saya kalau saya kasih tugas tolong dikerjakan untuk yang mengerjakan pasti akan saya periksa. Dari yang saya periksa terus saya bisa memberikan komentar. Kalau kalian tidak mengerjakan, saya tidak bisa memberikan komentar. Nah, untungnya nih Christina, ini kan salah. Nah, jadi saya bisa memberikan masukan. Nah, dari sinilah kamu belajar. Sumber data kamu ketik aja nanti di internet. Apa sih namanya ya? Contoh atau bukan jenis sumber data penelitian kualitatif itu kata kuncinya, jenis sumber data. Ya. Oke. Pengertian penelitian kualitatif itu yang pertama. And then jenis sumber data dalam penelitian kualitatif. Nah, ini sudah benar nih tekniknya. Ada discussion, analisis dokumen, uji ke kualitas terjemahan. Sebenarnya ini bukan bagian dari teknik. Kalau sudah ada uji-uji ini sudah menganalisis loh. Apalagi uji kualitas terjemahan. Oke. Ini teknik pengumpulan data kamu dari dua ini yang mana, Christina? Biar kamu lebih paham lagi penelitian kamu nanti. Discussion, analisis dokumen. Saya maunya analisis dokumen, tapi kalau bisa ada ditambah discussion-nya gitu bisa gak, Sir? Oke, mengadakan diskusi kelompok dengan penerjemah. Emang kamu nanti itu teks apa? Dari buku ya? Dari buku, Sir. Oke. Menurut kamu boleh discussion ini dengan siapa? Si penerjemah bukunya atau si nanti yang si penilai? Kayak penerjemah secara general aja, Sir, untuk mensupport analisis dokumennya. Contohnya saya lah seorang penerjemah. Terus kamu nanti diskusi apa ke saya? Diskusi tentang scoringnya itu, Sir. Berarti saya penilainya dong, Kak. Bukan saya penerjemah. Di situ posisi saya sebagai penilai kan? Kan saya yang memberikan skor. Oh iya, Sir. Beda kalau kamu sudah dinilai oleh misalkan tim penilai ada 3 orang terus sudah ada skornya terus kamu mau konsultasi lagi ke orang lain. Benar nggak ini? Benar. Tapi itu kan membuat kamu jadi kerja banyak. Kalau memang kamu sudah melakukan ini ke 3 orang penilai, nggak usah kamu tanya-tanya ke orang lain. Itu kan kamu memilih si penilai itu kan sudah berdasarkan kualitas atau ini mereka kan. Kamu nggak mungkin menanyakan atau ke mahasiswa bilangnya misalkan kamu Haikal atau siapalah teman kamu, Haikal coba dong dikasih penilaian ini akurat tidak akurat. Dia masih mahasiswa, apalagi dia bukan mahasiswa sastra. Mahasiswa sastra aja belum valid loh. Belum pantas untuk menilai penerjemahan. Beda kalau kamu tanyakan kepada seorang dosen. Dosennya bukan jangan dosen matematika tapi dosen bahasa. Itu penilai pertama. Terus si penerjemah, mungkin kamu kenal seorang penerjemah yang sudah biasa menerjemahkan. Oke, tim penilai kedua. 2 saja sih sebenarnya udah cukup atau 3 lah ya untuk bisa membandingkan.
Kalau misalkan 2 menyatakan tidak akurat, 1 menyatakan akurat, berarti tidak akurat karena 2 lawan 1, 2 yang menang. Gitu. Minimal 3 lah menurut saya penilainya. Jadi khusus untuk ini tidak perlu diskusi. Analisis dokumen cukup. Tapi kalau kamu tadi untuk mendapatkan datanya kualitas itu dengan tim penilai, berarti kamu bukan hanya analisis dokumen, tapi apa tadi kata si Trivena? Yang pertama, analisis dokumen, iya kamu mengambilnya dari textbook, iya. Mengambil terjemahan yang tidak akurat dari mana? Dari dokumen teks itu, yang buku itu. Oke, kalau kamu ingin mendapatkan kualitas penerjemahannya akurat tidak akurat, berarti kamu membutuhkan responden. Betul? Christina? Oh iya, Sir. Aduh, kalau Saya ditanya masih bingung, Sir. masih bingung ya. Respondennya siapa ya, Sir? Coba siapa tadi yang kualitas penerjemahan siapa tadi ya? Saya, Sir. Coba jelaskan dulu. Mungkin dengan kata-kata kamu si Christina paham. Coba gimana tadi kamu teknik pengumpulan datanya? Rivena? Kalau untuk yang teknik penerjemahan kan tadi kata Sir harus analisis dokumen karena itu kan ngambil dari Karena dari teori kan? Iya, Sir. Dari teori teksnya dianalisis berdasarkan teori, misalkan kamu teori Molloy dan Albrecht itu kan sama-sama dokumen. Oke, makanya analisis dokumen. Terus kalau mencari kualitas penerjemahannya? Itu pakai kuesioner karena harus ngambil hasil dari responden. Iya. Jelaskanlah kepada si Christina, respondennya itu siapa? Respondennya itu orang yang mau si sumber datanya itu ya. Yang respondennya itu nggak mungkin data, berarti manusia berarti kan. Oh, yang merespon. iya yang ngasih sumber data kan responden ya. Yang menilai itulah responden, Kak. Yang memberikan nilai itu kan dia kan memberikan respon dalam artian dia penilai, memberikan respon akurat tidak akurat. Yang memberikan respon itulah responden. Iya. Nah, gitu caranya. Sudah benar tadi. Berarti ada kuesioner di situ yang diisi oleh si responden. Kuesioner itu berbentuk apa ya? Tabel yang tadi lah. Ada 3, akurat, tidak kurang akurat, tidak akurat. Kan ada tuh penjelasannya kan. Lihat teorinya Baban. Christina udah baca belum teori siapa yang mengambil kualitas terjemahan ini? Sudah, Sir. Teori siapa? Maksudnya teori yang saya ambil ini teori Nababan, Sir. Kamu kan katanya mau ngambil ini tadi uji kualitas penerjemahan yang saya hapus tadi loh. Saya langsung paham kamu mau ini kualitas penerjemahan. Tadi kamu bilang ada accurate, ada readability, ada acceptability. Itu teorinya siapa? Teorinya Nababan, Sir. Berarti udah baca kamu kan? Sudah, Sir. Artinya untuk mencari kualitas penerjemahan itu nggak mungkin dari teori Nababan langsung kamu bisa menilai kualitas penerjemahan. Kalau kamu penilainya, ya kamu tetap menjadi responden untuk menilai. Jadi nggak mungkin melalui dokumen. Yang melakukan kualitas penerjemahan siapa? Yang menilainya? Manusia apa dokumennya yang menilai? Manusia, Sir.
Berarti kamu butuh apa untuk mengumpulkan data akurat tidak akuratnya tadi? Butuh siapa, Neng? Butuh Responden. pembaca. Iya, itulah tadi responden. Udah terjawab berarti kan? Sudah, Sar. Makasih, Sar. Artinya ini kurang lengkap. Nanti kamu lengkapi lagi. Ada berbagai teknik dalam mengumpulkan data. Ada discussion, ada interview, ada questionnaire, ada analisis dokumen, ada responden. Kamu jelaskanlah dari antara banyak ini yang kamu pilih apa? Satu tadi analisis dokumen. Yang kedua berarti menggunakan responden. Oke, teknik analisis data. Tadi sudah teman-teman kamu sudah saya tunjukkan tadi dokumennya. Ada beberapa teknik tadi yang kamu ingat untuk menganalisis data, Christina? Berarti ini masih salah ya, Christina. Coba dilengkapi lagi. Yang merah-merah ini sumber data, teknik kurang lengkap, teknik pengumpulan data kurang lengkap, teknik analisis salah. Ya. Jadi tolong di sini kan kamu bisa lihat dokumen teman-teman kamu tuh di file meeting berapa kemarin, teman-teman? Di sini ya? 6, Sar. Iya, di sini kamu bisa lihat, Christina, ada beberapa file teman kamu. Kamu bisa nanti lihat isi dokumen mereka ini ya. Ya, Sar. Yang saya sarankan yang paling lengkap tadi yang saya buka ini miliknya Trivena dan Matthew. Ya, sudah? Oke, ini si Nadia ada nggak di sini? Ada, Sar. Oke. Nadia, karena kamu jauh di luar negeri sana, jadi sering-seringlah datang di online ini. Ini Nadia, saya minta kemarin kualitatif. Coba dicek lagi itunya, perintah saya kemarin. Bener nggak kualitatif? Apa saya yang salah tulis? Benar, Sar. Tapi waktu saya sebenarnya ngelanjutin dari ResMed, Sar. Dari research method. Itu penelitian saya itu kuantitatif, Sar. Judulnya apa? Judulnya itu perbandingan kualitas penerjemahan, Sar. Antara Gimana dua kamu restoran. mencari perbandingan kualitasnya, Neng? Melalui questionnaire, Sar. Questionnaire siapa yang mengisi? Yang mengisi orang yang sudah pernah berkunjung ke kedua restoran tersebut. Oke, hasil penelitiannya nanti gimana kira-kira? Hasil penelitiannya nanti berupa data statistik. Data statistik satu lembar berapa lembar kira-kira datanya itu? Belum kepikiran sampai situ sih, Sar. Kamu kemarin ini dengan Pak, saya mau guessing aja sih. Kamu kemarin pas di Indonesia ini, pas di UKI ketemu Pak Yules ya? Atau memang Iya, kamu Sar. diajari Pak Yules? Emang dosennya Pak Yules, Sar. Ini bukan kuantitatif, Neng. Itu kan data kamu itu hanya mungkin 1 tabel, 2 tabel untuk menunjukkan persentasenya. Tapi kan kamu lebih banyak itu akan menjelaskannya via kalimat kan? Iya, sepertinya, Sar. Iya, kalau kamu nanti lihat ya, kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif itu di dalam penerjemahan itu hampir gimana ya? Itu kalaupun kita mencari tadi yang saya bilang kualitatif, kualitasnya itu kamu pakai teorinya siapa? Untuk mencari kualitasnya? Kualitasnya itu menggunakan teori dari Baker, Sar. Apa itu parameternya? Kalau tadi Sinababan ada 3, ada akurat, ada keterbacaan, ada kejelasan. Kalau Sinababan? Kalau si Baker? Kalau untuk
kualitasnya saya juga pakai Nababan, Sir. Nah, betul. Nanti kamu akan menjelaskan kembali kenapa tidak akurat, kenapa akurat ini. Kamu menjelaskan kalimat per kalimat. Jadi bukan hanya bermain dengan angka 1 tabel atau 2 tabel, selesai. Itu hanya pelengkap saja. Artinya data yang penilai itu, yang dilakukan oleh si tim penilai itu kamu akan jelaskan, bukan kucuk-kucuk hasilnya itu yang kamu jadikan menjadi hasil penelitian kamu. Itu bukan kuantitatif karena kamu tidak akan menggunakan statistik di sana, Neng. Tidak ada di sana nanti bar atau kuantum atau apalah. Kamu tidak bermain dengan itu dan kamu di akhirnya nanti tidak langsung memastikan ini penerjemahan ini secara keseluruhan ini enggak. Kamu hanya terbatas di data saya ini yang saya ambil dari movie script. Kamu terbatas datanya hanya misalkan movie script ini dari 30 data tidak akuratnya 25. Itu kan hanya kesimpulan saja, bukan menjadi barometer untuk semua penerjemahan di seluruh dunia. Itu menggunakan teknik ini misalkan tidak akurat gitu. Nah, jadi kuantitatif itu sebenarnya digunakan untuk yang biasanya bersifat teknik, ya teknis, atau yang biasanya mathematical lah. Karena di sana mereka bermain dengan angka untuk menentukan kemiringannya, keiniannya. Nah, bisa dipastikan kamu meskipun kuantitatif, tapi kalau dibandingkan nanti dengan jumlah deskripsi kuantitatif atau angka-angka kamu itu hanya cuma 0, bukan 0 lah. Dari 100% ya bisa paling banyak itu 25% gitu. Oke. Berarti Jadi kalau misal ya, silakan. Kalau misalkan ini jadinya kualitatif, itu berarti kan tetap membutuhkan responden. Itu ada minimalnya berapa? Tidak ada minimalnya. Saya bilang tadi untuk yang masuk akal nih ya. Kalau kamu baca-baca buku-buku penelitian kualitatif tidak ada yang menjelaskan penentuan berapa. Satu orang pun cukup. Tapi karena ini untuk menilai perbandingannya minimal ada 3 dong. Contohnya ada 1 kalimat. Ini terjemahannya. Terus penilai 1 bilang tidak akurat. Penilai kedua bilangnya akurat. Yang mana yang kamu pilih? Bias dong kalau kamu yang menentukan. Minimal berarti 3 kan? Yang masuk akal. Biar kelihatan. Kalau ini misalkan tidak akurat bilangnya 2 orang. Yang satunya bilang akurat. Berarti kamu bilangnya itu akurat atau tidak akurat? Ya, saya paham, Sir. Ya, iya kalian cerdas-cerdas, makanya kalau saya jelaskan pasti lebih paham. Berarti, Sir, kalau itu kan berarti ntar memberikan sebuah kuesioner ke respondennya gitu, 3 orang itu. Berarti Iya, itu membutuhkan indikator sama subindikatornya juga. Apa itu indikator contohnya? Kalau yang dari saya itu kan berdasarkan hasil yang diskusi sama Seriulas, itu kan saya membutuhkan indikator untuk membuat suatu kuesioner itu, Sir. Indikator apa contohnya? Coba sebutkan. Yang pertama itu ada empathy, terus ada reliability, ada responsive, assurance, seperti itu, Sir. Makanya saya Habis itu bingung. dibagi lagi jadi subindikator, Sir. Baru dibagi lagi jadi statement. Kamu udah pahami belum indikatornya itu untuk nanti itunya? Coba tunjukkan ke saya. Coba share screen. Gimana? Maksud kamu indikator penentunya itu responsif kah? Apa responsifnya itu dilihat dari mananya? Oh, sebentar ya, Sir. Saya change device dulu. Makanya saya bingung ini Pak Yulis kadang-kadang kalau ngajarin anak-anak juga. Makanya saya bilang selalu jangan main-main dengan kuantitatif loh di
di penelitian apa namanya humaniora gitu. Saya nggak tahu beliau itu sudah paham belum sih kalau penelitian kualitatif itu. Jadi membuat saya menjelaskan ke kalian jadi bingung jatuhnya kalau kalian nanti bilangnya kualitatif. Makanya kalau mau nanti kalian baca lagi perbedaan kualitatif dan kuantitatif ya. Saya sih nggak menyalahkan siapa-siapa. Artinya dulu kalian mungkin kalau diajarkan seperti itu, kalian kurang bertanya lagi mungkin. Karena dari awal itu saya bilang humaniora itu jarang banget. Yang ada pun nanti mixed method. Mixed method boleh kamu bilang ini mixed method. Kamu pakai deskriptif, kamu pakai angka-angka juga. Tapi kalau kamu bilang ini full kuantitatif, saya nggak setuju. Oh, saya stop sharing dulu, biar sharing dulu sih itu. Christina, Richie ada di sini. Juliana ada. Richie nggak ada, Juliana nggak ada. Ada Ciputri. Ciputri nggak ada. Leviani ada. Ada, Sir. Oke. Oke, berarti yang nggak hadir hari ini Ciputri, Richie, dan Juliana. Oke. Mudah-mudahan sama si Pak Yules lah si Nadia ini nanti ya. Kalau ke saya malah pusing nanti saya. Coba share dulu sebentar Kak. Apa yang dimaksud dengan responsif, apa nanti kamu nggak selesai loh penelitian kamu itu. Indicators of transaction quality. Halo, Sir. Belum kelihatan itunya. Oh, sebentar, Sir. Laptop saya tiba-tiba nggak mau buka open mic ya, Sir. Atau saya kirim screenshot-nya lewat WA, boleh, Sir? Di grup. Penasaran. Gini aja lah, coba kirim ke saya nanti ke WA saya. boleh. Saya baca-baca. Baik, Sir. Kamu pahami dulu ya. Kalau kamu sudah tahu sih cara nanti melakukannya sih nggak apa-apa. Teruskan aja Nadia. Saya nggak mau pusing. Kalau kamu sudah tahu cara melakukan penelitiannya. Cuman kalau untuk saya nanti, misalkan jangan-jangan Nadia jangan pilih saya lah nanti pas di saat sidang skripsi aja saya ada nanti ya. Kalau apa namanya pembimbingnya mudah-mudahan bukan saya kalau kamu masih kuantitatif ya. Soalnya saya bukan peneliti kuantitatif gitu ya. Jadi saya tidak menyarankan boleh kalian misalkan gini, saya pembimbingnya tapi kamu milihnya ini kuantitatif. Oke, jalankan sesuai keinginan kamu. Cuman nanti di akhirnya
saya nggak bertanggung jawab gitu, artinya ketika dicecer lah kamu apa, karena memang saya aja nggak ngerti gitu ya, karena saya bukan peneliti kuantitatif ya, karena saya berasal dari peneliti humaniora. Kalau kalian lihat Google Scholar kami itu kalian lihat ya penelitian kami di situ, saya nggak pernah menggunakan metode kuantitatif karena saya memang mendeskripsi ya, menjelaskan via kata-kata, itu pun ada persentase hanya setengah lembar atau seperempat lembar gitu ya, hanya pelengkap saja untuk saya jelaskan. Jadi saya nggak menggunakan kuantitatif. Oke, nah Nadia nanti kirimkan ke WA saya akan baca, nanti mungkin saya akan tanya-tanya juga maksud kamu indikator ini dipakai untuk apa dan segala macam, biar yang lain juga nanti nggak tersita waktunya. Begitu ya Nadia? Baik, Sir. Oke, sambil kamu pahami juga bagaimana cara kamu nanti menganalisis data kamu kira-kira. Meskipun ini proposal, sebenarnya di kepala kalian namanya propose. Kalau ditanya nanti kira-kira ini datanya nih, kamu apain nih datanya nanti dianalisis. Nah, kamu sudah ada gambaran. Ya, karena itu akan menjadi cikal bakal penelitian kamu di semester depan. Baik, terima kasih semuanya untuk keaktifan kalian. Inilah cara saya membuat tugas-tugas dan akhirnya merefleksikan kalian paham atau belum. Nah, sebenarnya kalian itu kemarin sudah tahu sih ada alasan dibalik saya membuat tugas ini, karena saya kemarin kan bilang ini akan menjadi isi dari penelitian kamu bab 1 atau bab 2 lah, pokoknya itulah. Yang artinya tadi saya tanya, nah ini data kamu menggunakan cara apa nih mengumpulkan datanya? Ya kamu bingung, berarti kamu di situ ngambil teorinya kemarin itu belum lengkap. Karena di antara yang tadi 3 misalkan, ada salah satu yang nggak ada gitu ya. Nah jadi kalian lebih paham lagi nanti untuk menyelesaikan di bab 1. Nah adik-adik, minggu depan semuanya sudah selesai bab 1 ya, yang di dalamnya sudah ada judul, sudah ada apa alasan kamu meneliti, namanya juga backgroundnya, kenapa kamu pilih judul itu. Kamu lihatlah contoh proposal seminar senior kamu ya, bagaimana cara menjelaskan background of research yang di dalamnya itu sudah ada nanti datanya berupa apa ya, bagaimana kamu mengumpulkan data, tadi sudah terjawab sebenarnya ketika saya bertanya ke kamu ya. Oke, nanti di semester di pertemuan minggu depan sudah saya input nilai untuk yang awal ya, karena sudah proses dan juga hasil bab 1-nya sudah saya lihat. Nah, jadi minggu depan saya tiadakan lah ya kelasnya, saya anggap UTS untuk minggu depan, tapi tugasnya sudah harus dikumpulkan sebelum jam 6 sore ya minggu depan. Kalau minggu ini sudah selesai silakan dikirim. Pokoknya paling lambat jam 6 Selasa, ini Selasa ya? Jam 6 sore Selasa depan. Kita tidak ada pertemuan sinkronus atau asinkronus ya. Oke. Masukkan ke sini, ke Teams channel berapa untuk minggu depan? Channel 8 ya. Saya tuliskan di sini channel 8 untuk UTS ya. Pengumpulan tugas bab 1. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, baiklah. Coba Kristina yang menutup doa untuk malam hari ini. Kristina, boleh? Ya, baik Sir dan teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami boleh melaksanakan kelas hari ini. Tuhan, semoga apa yang kami dapatkan bisa menjadi bahan refleksi kami dan berkati aktivitas kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Saya ingatkan minggu depan tidak ada pertemuan ya. Tapi tugasnya sudah harus dikumpulkan. Oke? Baik, I'll see you next week. Bye-bye. God bless you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Sir. Thank you, sir.